semuanya berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Apa ada yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Syamil. Kenapa dia? Sakit Bu. Doakan semoga cepat sembuh ya. Iya. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang materi apa? Perkembangan Islam masa Rasyidin. Iya, perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak semuanya, jika sebuah negara tidak ada pemimpinnya, bagaimana keadaan negara tersebut? Tidak masyarakat kecil. Ya, pasti akan berantakan ya. Ada pemimpin saja kita amburadul, apalagi tidak ada pemimpinnya. Nah, setelah wafat Nabi, siapakah yang melanjutkan kepemimpinan umat Islam setelah Rasulullah wafat? Sahabat Nabi. Itu disebut dengan apa? Ada yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin ini berasal dari kata khulafa yang berarti para pengganti atau penerus. Dan Rasyidin berarti orang-orang yang mendapat petunjuk. Berapa jumlah Khulafaur Rasyidin? Siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Iya, benar sekali. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama itu perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Kepada Ananda Okta, boleh dibaca? Ibu, perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, menumpas gerakan ridho. Setelah Rasulullah wafat, sebagian suku Arab murtad menolak membayar zakat dan muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah, Al-Kadzdzab, Abu Bakar mengambil tindakan tegas melalui perang ridho sehingga persatuan umat Islam dapat dipertahankan. Yang kedua, pengumpulan Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar memerintahkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Ia menjadi cikal bakal mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga, ekspansi wilayah Islam. Pasukan Islam mulai melakukan dakwah dan ekspansi ke wilayah Irak dan Syam, sehingga membuka jalan bagi perkembangan Islam pada masa berikutnya. Ya. Perkembangan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq yaitu dimulai dari tahun 632 sampai dengan 634 Masehi. Nah, itu menuntas gerakan ridho. Setelah Rasulullah wafat tadi, sebagian suku Arab murtad, menolak membayar zakat dan muncul nabi-nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, Abu Bakar langsung mengambil tindakan tegas ya melalui perang ridho sehingga persatuan umat Islam dapat dipertahankan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selanjutnya itu ada pengumpulan Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran gugur dalam peperangan. Nah, atas usulan dari Umar bin Khattab, Abu Bakar pun memerintahkan untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran biar tidak terbawaannya kan. Yang mana dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Selanjutnya itu ekspansi wilayah Islam. Nah, pasukan Islam tadi mulai melakukan dakwah dan ekspansi ke wilayah Irak dan juga Syam. Sehingga dari tindakan tersebut membuka jalan bagi perkembangan Islam pada masa berikutnya.
yang mana ini dimulai dari tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Nah, masa Umar ini dikenal sebagai masa keemasan pertama perkembangan pemerintahan Islam. Adapun pada masa perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab ini, yang pertama itu adanya perluasan wilayah Islam. Nah, pada masa Umar ini wilayah Islam berkembang sangatlah luas, meliputi Persia, Syam, Palestina, Mesir, dan juga sebagian Asia Kecil lainnya. Yang kedua, adanya pembentukan administrasi pemerintahan. Umar membentuk sistem pemerintahan yang lebih teratur. Adapun pembentukan yang dilakukan yaitu yang pertama pembentukan provinsi, pengangkatan gubernur, pembentukan Baitul Mal, dan pembentukan lembaga peradilan. Nah, setelah itu selanjutnya penetapan kalender hijrah. Penetapan kalender hijrah ini dilakukan oleh perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Nah, ini tujuannya untuk memudahkan administrasi negara. Nah, Umar menetapkan perhitungan kalender Islam berdasarkan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, pada masa Khalifah Umar bin Khattab pula perkembangan pendidikan. Nah, masjid digunakan sebagai pusat pendidikan. Nah, para sahabat dikirim ke berbagai daerah untuk mengajarkan Al-Quran, hadis, dan juga ilmu agama lainnya. Selanjutnya, perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Ibu boleh minta tolong Ananda Siti Aisyah untuk membacakannya. Perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab. Perkembangan Islam pada masa Umar bin Khattab pada tahun 644 Masehi sampai 626 Masehi. Yang pertama yaitu kodifikasi Al-Quran. Prestasi terbesar Utsman adalah menyusun dan menyeragamkan mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani. Salinan mushaf dikirim ke berbagai wilayah Islam. Utsman membangun jalan raya, jembatan, bendungan, masjid, dan perluasan Masjid Nabawi. Yang kedua yaitu perluasan wilayah dan angkatan laut. Wilayah Islam semakin luas di Afrika Utara. Utsman juga membentuk armada laut Islam yang kuat untuk menjaga keamanan wilayah. Baik, terima kasih. Nah, perkembangan Islam pada masa Utsman bin Affan yang dimulai dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Adapun perubahan yang dilakukan itu perkembangannya, yang pertama itu ada kodifikasi Al-Quran. Nah, ini merupakan prestasi terbesar Utsman menyusun dan menyeragamkan mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal sebagai mushaf Utsmani. Selanjutnya perluasan wilayah dan angkatan laut. Nah, wilayah Islam semakin luas hingga Afrika Utara. Utsman juga membentuk armada laut Islam yang kuat untuk menjaga keamanan wilayah di sekitarnya. Selanjutnya yang terakhir ini perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Kepada Ananda Anjeli, boleh dibaca. Baik, perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib itu 656 sampai 661 Masehi. Nah, pemerintahan Ali berusaha menegakkan keadilan dan memperbaiki administrasi pemerintahan yang mengalami berbagai konflik politik. Yang kedua itu adanya menghadapi konflik internal, yang dimana masa pemerintahan Ali diwarnai beberapa konflik seperti konflik perang Jamal, perang Siffin, munculnya kelompok dan lain-lain. Dan yang ketiga itu adanya pengembangan ilmu pengetahuan, di mana meskipun menghadapi konflik yang terjadi, itu Ali bin Abi Thalib tetap mendorong perkembangan ilmu agama, hukum Islam, dan pemikiran keislaman
menjadi dasar perkembangan intelektual Islam pada masa berikutnya. Iya. Nah, perkembangan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib ini yang mana tadi telah dibacakan oleh Ananda Injeli dimulai dari tahun 656 sampai dengan 661 Masehi. Nah, yang dilakukannya itu pembenahan pemerintahan. Khalifah Ali berusaha menegakkan keadilan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan yang mengalami berbagai konflik politik. Saatnya itu menghadapi konflik internal. Masa pemerintahan Ali diwarnai beberapa konflik seperti adanya perang Jamal, perang Siffin, dan munculnya kelompok. Selanjutnya pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun menghadapi konflik tadi, Ali tetap mendorong perkembangan ilmu agama, hukum Islam, dan juga pemikiran keislaman yang menjadi dasar perkembangan intelektual. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti apa yang sudah dijelaskan tadi? Saatnya faktor-faktor kemajuan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama itu berpegang teguh pada Al-Quran dan juga Sunnah. Yang kedua, kepemimpinan yang amanah dan adil. Yang ketiga, semangat dakwah yang tinggi. Yang keempat, kesatuan umat Islam. Yang kelima, sistem musyawarah dalam pemerintahan. Dan yang terakhir itu perhatian terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, hikmah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Ibu boleh minta tolong kepada Ananda Lilis, tolong dibacakan hikmah perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu meneladani kepemimpinan yang jujur dan amanah. Yang kedua yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Yang ketiga menjaga persatuan umat. Yang keempat mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kelima berani berkorban demi kepentingan agama dan masyarakat. Yang keenam menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Ada banyak sebenarnya perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ya. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya Ibu menampilkan video ya. Anak-anak simak ya. Oke.
Bagaimana ekspansi Islam terhadap khulafaur rasyidin? Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel YouTube. Di video kali ini kita akan membahas ekspansi wilayah pada masa khulafaur rasyidin. Maksudnya adalah membebaskan wilayah yang ditaklukkan dari pemerintahan pihak lain. Jadi realitasnya adalah ajakan Islam yang menjadi bagian dari pemerintahan Islam. Sedangkan penjajahan tujuannya adalah sama, yaitu eksploitasi atas keadilan dijajah. Jadi motif dan tujuannya memang jelas berbeda. Motif dan tujuan yang berbeda saja melahirkan cara yang berbeda. Penjajahan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan, tapi Insya perhatikan videonya. kerusakan bagi wilayah yang dijajah. Hal ini sangat berbeda dengan Islam yang menjalankan perangnya atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada aktivitas yang harus dilakukan sebelum perang, yakni mengajak mereka terlebih dahulu memeluk Islam atau dakwah. Kalau rakyat berburu tidak mau masuk Islam, mereka ditawari masuk dalam kekuasaan pemerintahan Islam seraya membayar jizyah, meskipun mereka tetap pada agama mereka. Jadi, di dalam Islam, perang merupakan pilihan terakhir. Lagi pula, perang dalam rangka futuhat bukanlah untuk memerangi rakyat setempat, tetapi adalah untuk menghilangkan pertahanan fisik, misalnya penguasaan wilayah mereka yang menghalangi keterlibatan Islam oleh rakyat berburu. Sebab seringkali perhatian terbesar datang hidayah adalah karena faktor penguasaan. Setelah kita mengetahui hakikat ekspansi Islam, kita bahas wilayah mana saja yang berhasil dibebaskan dalam sejarah ekspansi pada masa khulafaur rasyidin. Pembebasan wilayah pada masa ini sering disebut sebagai pembebasan gelombang pertama, sebab setelah akhirnya masa khulafaur rasyidin, gelombang kedua pada masa dinasti sehingga Nabi Muhammad SAW wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 9 Hijriah atau bertepatan pada 8 Juni 536 Masehi. Saat teror telah dilakukan di bawah kekuasaan Islam. Usaha ekspansi keluar Jazirah Arab dimulai oleh Khalifah pengganti Nabi SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Panglima Khalid bin Walid ditunjuk sebagai panglima militer menuju wilayah Mesopotamia atau Irak dan berhasil menduduki kota Hira pada tahun 12 Hijriah yang sebelumnya di bawah kekuasaan Persia. Sedangkan ke Syam, Abu Bakar mengirim 4 pasukan, di antaranya pasukan Ubaidah bin Jarrah, pasukan Yazid bin Abu Sufyan, pasukan Surahbil bin Hasan, dan pasukan Amr bin As. Dalam ekspedisi di Syam, pasukan Islam mendapat perlawanan sengit dari pasukan Umar bin Zaid. Untuk menambah kekuatan di Syam, Khalid bin Walid yang berhasil menaklukkan Hira diperintahkan untuk membantu pasukan Muslimin di Syam. Pasukan dari Muslimin berhasil menaklukkan Syam, lalu diikuti dengan berhasilnya menaklukkan Yerusalem atau Palestina dalam peperangan Anzalai. Setelah Khalifah Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah, ekspansi tetap dilanjutkan oleh Khalifah berikutnya, Umar bin Khattab. Pada era Umar, gelombang ekspansi Islam berlangsung cepat. Wilayah demi wilayah di luar Jazirah Arab dapat dibebaskan. Pada tahun 14 Hijriah, pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah bersama Khalid bin Walid berhasil membebaskan kota Damaskus dari dalam kekuasaan Bizantium. Selanjutnya, dengan menggunakan Syam sebagai basis pertahanan militer, ekspansi diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Sedangkan di wilayah Irak, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi pemimpin di sana. Di Mesir, pasukan Amr bin As berhasil merebut Alexandria, kota Mesir di bawah Kaisar Uzairu. Dengan campur dari Mesir, pasukan Amr bin As kemudian menguasai seluruh wilayah Mesir dan mendirikan kota Susta sebagai basis pasukannya. Di Irak, kota Persia dapat dikuasai pada tahun 15 Hijriah. Dari kondisi dari Irak, ekspansi Islam berlanjut hingga kota Madain atau Ctesiphon, ibu kota Persia.
hingga dapat dikuasai dan membuat kerajaan Persia Yazid ketiga saat itu kabur ke wilayah Persia lainnya dan menjangkau musuh. Di Irak, Islam telah membebaskan wilayah dari Persia, Madain hingga Mosul pada tahun 20 Hijriah. Saat pemerintahan Umar bin Khattab berakhir karena ia wafat pada tahun 23 Hijriah, Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga tetap meneruskan ekspansi ke wilayah di luar Jazirah Arab. Di Armenia dan Azerbaijan, pasukan muslimin di bawah komando Muawiyah bin Abi Sufyan berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Sementara di wilayah timur, di bawah komando Abdullah bin Amir, pasukan muslimin dapat mengalahkan sisa kekaisaran Persia hingga wilayah Iran, Khurasan, Sistan dapat dikuasai. Di 10 pasukan Islam tak kalah berhasilnya sebagaimana pasukan di utara dan di timur. Di bawah komando gubernur Mesir saat itu, pasukan Islam berhasil menaklukkan sebagian Afrika Utara dengan ibu kotanya Tripoli. Ketika Khalifah Utsman bin Affan menghadapi perselisihan politik di dalam negeri hingga ia wafat terbunuh oleh para pemberontak pada tahun 35 Hijriah, Ali bin Abi Thalib pun naik sebagai khalifah keempat. Namun di era Khalifah Ali, suhu politik di tubuh kekhalifahan Islam semakin tinggi untuk dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, sehingga terjadi berbagai pemberontakan hingga perang saudara antara kubu Khalifah Ali dengan kubu Muawiyah bin Abu Sufyan. Kondisi kekacauan politik di masa Ali membuat akurasi kekuatan militer untuk menumpas berbagai pemberontakan dan membuat pembebasan wilayah Islam pun terhenti untuk sementara waktu. Terima kasih sahabat telah menonton video ini. Nah, itu proses ekspansi Islam pada masa Khalifah Rasyidin. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian membentuk kelompok, ya ini aja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya udah berhitung aja 1 sampai 4. Dari Jusila. 1, 2, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Nah, yang satu kumpul di satu di sini. Kursinya dimundurin aja ya. Satu di satu. Kami dari terima izin. Nomor 2 di sini. Tiga di situ. Sini. Nah, dekatnya ini. Nah, di sini. Nah, selanjutnya perwakilan kelompok boleh maju satu aja. Satu orang satu. Maju satu orang satu. Boleh ambil kertas ini. Yang dapat bukan di Nah, tugasnya itu kalian kan sudah dapat ini masing-masing kan? Ada yang Umar, ada yang Utsman itu. Nah, kalian mendiskusikan tentang proses pemilihan khalifahnya, prestasinya apa, tantangan yang dihadapinya, sama nilai keteladanan. Proses pemilihannya itu poinnya aja di tulisnya nanti. Proses pemilihannya, duanya prestasinya apa aja yang sudah dilakukan sama khalifah itu. Nah, tantangan yang dihadapinya apa, sama nilai keteladanan. Juga. Apa lagi tadi Bu? Pertama tadi pemilihan khalifah. Bagaimana cara pemilihan khalifah tadi? Kedua prestasi.
pastinya apa aja? Yang ketiga, tantangan yang dihadapinya apa? Yang terakhir itu nilai keteladanan yang bisa diambil dari hal-hal tersebut. Prestasi, tantangan, sama nilai keteladanannya. Nah, kalian hasilnya itu kalian buat di sini dalam bentuk mind map ya. Ya. Dari apa, Bu? Ini buat PPT. Enggak tinggal pakai apa ya? Itunya enggak itu. Dibuat dibikin di kertas sekreatif mungkin nanti dipresentasikan. Oke. Ibu kasih waktu 5 menit cukup nggak atau kecepatan? 5 menit cukup nggak? Ibu kasih waktu 7 menit ya, dimulai dari sekarang. Nggak usah panjang-panjang poin-poinnya. Yang pertama tadi itu cara pembicaraan. Terus prestasi yang lainnya yang terakhirnya itu nilai keteladanan. Singkat-singkat aja ya, nggak usah panjang-panjang. Dibikin sekreatif mungkin. Kan ada 4 bagian ya, bisa saya Hasilnya kedinginan ya? Coba bilang. Kamu nggak bilang. menit ya. Tulis cepat-cepat.
Pas kalian. Nggak ngacau. Tulisnya jelas-jelas ya, nanti kalian sendiri yang baca. Ya. Ya Bu, jelas itu ya. Jelas banget. Jadi Ngaku. jangan malam ini toh, saya ada ini ada Google Meet kalau enggak konsen. Jadi makannya nanti. Ya. Kalian apa? Boleh langsung dipresentasikan Bu. Yang sudah selesai boleh dipresentasikan langsung ya. Nanti ya boleh. Langsung saja ya. Berdiri semuanya ya. Yang presentasi. Baik, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang metode pembakaran sidik. Yang pertama, proses pemilihan. Proses pemilihan Abu Bakar Siddiq yang pertama setelah wafat diadakan musyawarah di balik, kemudian dibaiat dan beliau menjadi khalifah pertama ketika kepemimpinan Rasulullah. Kemudian prestasinya ada beberapa prestasi yang beliau capai, yaitu yang pertama menumpas kaum murtad, kemudian memerangi nabi palsu, mengumpulkan Al-Quran dan mewajibkan zakat. Mewajibkan zakat. Kemudian tantangan di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq yang pertama gerakan ridha, yaitu orang murtad. Kemudian mengenakan zakat, munculnya nabi palsu, menjaga peradaban umat, persatuan umat, dan ancaman dari luar wilayah Islam. Untuk yang terakhir, keteladanan Abu Bakar Siddiq yang pertama jujur, amanah, teguh pendirian, sederhana dan bijaksana. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Abu Bakar. Selanjutnya kelompok Izam. Ada Bu kami Izam, Bu Izam. Mas berdiri ya. Oh, Iza. Ayo cepat.
Pamer. Yang kalian boleh duduk. Yang mau berdiri. Untuk pertama perselisihan itu pertama Umar bin Khattab wafat, kemudian dibentuklah tim syuro yaitu 6 sahabat, kemudian dipilihlah Utsman bin Affan jadi khalifah ketiga. Baik, selanjutnya yaitu prestasi pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu penyusunan Mus'haf Utsmani, yang kedua perluasan wilayah Islam, kemudian pembentukan armada laut Islam, dan yang terakhir yaitu pembangunan Simak kualitas ya, disimak. umum. Oh iya Bu, Nanti kalau ditanya, kan nggak tahu hukum nanti. Iya. tanya tentang Utsman dari 644 sampai 626. Tantangannya yang pertama, Dipercepat ya. Kamu ini jangan nakal nanti. Hukum aja Bu. Ya, nanti kita hukum ya. Kedua nepotisme, adanya munculnya fitnah, yang kedua ketidakpuasan sebagian kelompok, yang terakhir pemberontakan hingga wafatnya beliau. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok. Belum, Bu. nilai keteladanan. Yang pertama itu ada yang dermawan, pada masa itu sabar, rendah hati, pemalu, tanggung jawab dan cinta kepada Al-Quran. Cukup sekian, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ya, terima kasih Bu. Jadi kami ini yang kali ini solid. Nah, cara pemilihan saat itu melakukan musyawarah. Dinamika konfliknya di situ pindah kufa, perang Jamal, perang Siffin, Tahib, Khawarij. Prestasinya nanti banyak ya Bu. Yang pertama diantaranya pembenahan Baitul Mal dan keuangan. Nah, untuk keteladanan beliau ini sangat sederhana Bu dan memiliki sifat yang adil dan cerdas gitu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Ya. Silahkan dipresentasi. Nih. Ya. Kami Umar bin Khattab. Jadi proses pemilihannya menjadi khalifah itu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Umar sebagai calon khalifah sebelum wafat. Terus yang kedua penunjukan dilakukan setelah pemilihan Berisi, simak. Yang ketiga umat Islam menerima dan merayakan Umar sebagai khalifah. Yang keempat Umar resmi menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat. Selanjutnya prestasi Umar bin Khattab yaitu ada pertama bidang pemerintahan, kedua bidang hukum, ketiga bidang laut dan wilayah, dan keempat bidang sosial. Keteladanan Umar bin Khattab pertama itu adil, kedua tegas, yang ketiga sederhana, keempat bertanggung jawab, kelima jujur dan amanah, yang terakhir peduli rakyat. Oke. Untuk anak-anak semuanya boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya Bu. Cepat. Artinya udah habis ya. Maaf. Nah, ya kumpul ya. Ya. Oke. Nah, jadi itu ya pembelajaran ini. Nah, pelajaran apa yang bisa kalian ambil tentang kepemimpinan Khalifah Rasyidin? Umum? Ya. Pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari Khalifah Rasyidin? Kepemimpinannya Ya. menjadi seorang yang bijaksana, pemberani, tegas. Ya, benar sekali. Nah, untuk menunjukkan masa Khalifah Rasyidin merupakan periode penting dalam sejarah Islam ya anak-anak. Pada masa ini Islam berkembang tidak hanya dalam bidang dakwah, tetapi juga pemerintahan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan perluasan wilayah. Nah, mungkin itu saja ya pelajaran di tahun ini. Karena untuk minggu depannya kita akan membahas tentang daulah
untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Berapa orang hari ini? 6. 3 kan? Saya sudah lelah. Kalian lelah enggak? Oke, silakan seperti biasa keluarkan kertas 2 lembar berarti. Apa? Gak masalah.